waktu itu kita masih bingung ya, Maya. Bingung. Ragu ya, diterima apa enggak ini produk apa kita. Enggak, produknya Dream Pub ya. Suka makan, kita suka kulineran, kita suka traveling, jadi nyobain makanan-makanan. Akhirnya kita mikir bahwa, kita buat produk yuk. Kalau kita nggak bisa, kalau pengen dapet semua orang harus beli Dream Pub, nggak bisa Mas. Sama kayak awalnya kita baper ya Maya. 3 bulan pertama tuh Mas, ada yang bilang, oh ini kelarangan, kemahalan, bla bla bla. Akhirnya kita baper Mas. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Culinary Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Culinary Podcast bersama saya Arif Budiman. Dan kali ini kita kedatangan sepasang couple planner. Wah. Nah, ini menarik banget produknya karena bisa dibilang produk ini kalau menurut saya itu bisa menggeser oleh-oleh khasnya Jogja itu. Jadi kalau misalnya di bandara pasti bawanya produk ini. Kita langsung kenalan aja nih sama Mas Sapri dan Mbak Nurul. Ya. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu nih Mas Sapri sama Mbak Nurul ke audiensnya Kulkas. Halo, siap, thank you Mas Sapri. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Saprian. Kebetulan kita couple planner. Ini istri saya. Saya Nurul Maulidia. Kita berdua dirikan Dream Pub. Nanti kita akan spill banyak di podcast khusus Mas Arif ini di Kulkas ya Mas ya. Kulkas. Terima kasih banyak Mas Sapri, Mbak Nurul udah datang di Kulkas. Nah, kita penasaran banget nih sama Dream Pub Mas. Produknya kan Dream Pub nih. Waktu itu bisa dibilang di Jogja belum ada ya. Mungkin bisa cerita awal mulanya bikin Dream Pub itu kapan, kenapa? Itu bisa cerita nih, monggo Mbak Nurul atau Mas Sapri. Apa aja tuh? Kita base-nya gitu. Oke. Jadi kalau di Dream Pub ini Mas Arif, sebetulnya ini Dream Pub ini produk pandemi Mas. Produk pandemi. Jadi Dream Pub itu kita prepare nggak lama ya Maya. Sekitar 3 bulan ya. Dari bulan 12, 1, 2 kita launching di bulan 4 itu udah launching, termasuk udah ngerenov ruko dan lain sebagainya. Jadi emang Dream Pub ini produk pandemi. Saat itu kita mikirnya bahwa kalau kita nunggu pandemi habis tuh Mas, ini kayaknya nggak bakal tahu ujungnya saat itu. Nggak keraba ya Mbak ya, kita nggak tahu ini ujungnya kapan gitu. Tapi kita saat itu Mas baca peluang, kayaknya habit berubah nih ketika pandemi. Semua orang sibuk dengan gadget. Artinya waktu dia terpapar dengan sosial media, dengan gadgetnya itu panjang. Nah, kita mikir kalau kita ngeluarkan sesuatu brand yang terkonsep dengan clear, ini harusnya bisa boom nih dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kira-kira sesimpel itu. Jadi waktu itu Mas Sapri berpikiran karena ini konsumen yang biasanya di luar, sekarang di rumah aja, durasi internetnya makin lama, jadi otomatis harus dijejelin sama produk baru nih. Betul. Itu karena pandemi ya Mas ya? Saat itu pandemi, terus waktu itu kita masih bingung ya Maya. Bingung. Ragu ya, diterima apa enggak ini produk kita. Enggak, produknya Dream Pub ya. Kita waktu itu kan Dream Pub ini simple ya Mas. Dream Pub ini kan sebenarnya produknya bisa kita lihat ya, sesederhana ini gitu, sesederhana itu. Jadi nanti kita akan conclusion-kan di akhir. Benar, Dream Pub ini produk yang simple, kue sus sebetulnya, sesimpel Indonesia bilang ini kue sus. Tapi kita buat ini naik kelas. Kita lakukan modifikasi, sentuhan-sentuhan brand secara menyeluruh, sehingga akhirnya bisa diterima. Kira-kira gitu Mas.
Dan untuk bikin Dream Puff sendiri sebelumnya Mas Sapri atau Mbak Nurul emang ada basic di bisnis sama kuliner atau gimana Mas? Kalau kita basic kulinernya itu kurang ya Pak ya. Tapi kita itu penggemar. Kita tahu produk ini enak. Jadi kita carilah solusinya ya kan ya, Pak? Betul. Kita hobi makan. Bedanya kalau Mas Arif makan dibayar, kalau kami makan dibayar. Tapi nggak apa-apa. Intinya, jadi yang penting suatu kehormatan bisa duduk bareng kan. Walaupun yang satu bayar, satu dibayar. Nah, kira-kira gitu. Kita suka makan, kita suka kulineran, kita suka traveling, jadi nyobain makanan-makanan. Akhirnya kita mikir bahwa, kita buat produk yuk, gitu. Produknya kira-kira begini-begini. Tapi saat itu agak susah untuk, mungkin nggak, kita kan mainnya di segmen A ya Mas, kategorinya. Jadi menengah ke atas. Jadi saat itu kita worry Mas Arif, kita mikir, possible nggak ya jualan Dream Puff seharga nasi makan Padang untuk satu picisnya, gitu ya. Bukan Padang yang menengah atasnya ya maksudnya. Di kelas makanan berat kan Dream Puff bisa itu gitu. Tapi kita mikir bahwa kita sepakat tidak semua orang harus beli semua satu jenis produk, gitu. Jadi memang kita cukup nyari berapa persen doang aja, itu cukup. Misalnya gini Mas Arif, kita mikir daripada kita nyari misal ya kita pengen omset 1 juta kah atau 10 juta kah gitu misal ya, daripada ngejual ke banyak orang, kita memilih untuk ngejual ke orang terbatas dengan kemampuan membayar yang sama dengan targetnya kita. Jadi servisnya bisa maksimal. Kira-kira sesimpel itu. Dan alhamdulillah sekarang segmen A-nya dapat, yang beli juga banyak ya Mas. Bonus ya Mas ya. Ya, terima kasih. Dan bisa dibilang kan dulu dimulai di Jakal ya Mas ya. Iya, betul. Di Jakal, kemudian berarti tadi Mas Sapri juga bilang targetinnya segmen A. Berarti dari awal itu memang udah menargetkan ya Mas. Oke, Mas. Seberapa penting sih Mas target market di awal itu kalau menurut Mas Sapri dan Mbak Nurul itu? Ya. Kalau soalnya di marketingnya saya, finansialnya sama ini di Mbak Nurul. Kalau target market menurut hemat kami nih Mas Rip ya, kadang-kadang kita terlalu lapar nih Mas. Pengusaha itu penyakitnya ambisius yang tidak bisa dikendalikan. Jadi kita pengen kayak semua orang harus beli produk saya. Itu tuh musuh yang paling nyata pengusaha, teman-teman. Jadi kalau kita nggak bisa, kalau pengen dapat semua orang harus beli Dream Puff, nggak bisa Mas. Sama kayak awalnya kita baper ya Mayat. 3 bulan pertama tuh Mas, ada yang bilang, oh ini kelarangan, kemahalan, bla bla bla. Akhirnya kita baper Mas, baper gitu. Oh kok gini, kok gini. Tapi kita fokus gimana caranya. Proses eliminasi kan berjalan. Yang penting produknya king dulu, servisnya excellent dulu gitu. Insya Allah nanti akan ke filter. Nah jadi Dream Puff itu Mas lebih nyaman dibilang kelarangan kemahalan ketimbang dibilang nggak enak. Jadi kami lebih menerima komplain bahwa kemahalan ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Berarti bukan segmen marketnya. Tapi kalau dibilang nggak enak, kami langsung bersedia itu Mas. Ada apa nih di R&D nih? Ada itu baru tim R&D pasti babak belur harus evaluasi. Tapi kalau cuma dibilang kelarangan, insya Allah orang yang paham kuliner, insya Allah paham kualitas produk yang Dream Puff deliver. Nah, kira-kira gitu. Menarik banget sih. Saya grogi nih Mas, tapi akhirnya di depan audiensnya Mas harus berani nih. Terus Mas tadi kan segmennya kelas A, terus ada yang bilang wah kelarangan nih karena satunya dapat nasi Padang yang misalnya yang inilah yang terjangkau. Nah cara biar menyadarkan konsumen selain dikasih edukasi tadi berupa produknya king sama service excellent tuh ada yang mesti diedukasi lagi nggak sih selain itu gitu loh? Siap. Kalau kita Mas misalnya kami proses branding itu kan proses yang holistik ya Mas, dari hulu ke hilir gitu. Jadi yang pertama rasanya clear dulu, udah semua. Kalau Mas Arif kan ngeliput Dream Puff dari awal launching ya. Kita tidak pernah berubah rasa, pasti ada 9 rasa ini tetap ada. Nah, kita konsisten dengan apa yang kita hasilkan. Kalaupun Mas Arif ngelihat kita nerbitin produk yang edisi Lebaran, edisi 7 Agustus yang merah putih itu hanya seasonal, hanya bahan untuk komunikasi, bahan komunikasi agar mereka lebih ingat lagi. Tapi produk yang jagoan ini
ini tidak pernah di replace. Karena kalau ini diganti dikit aja nih Mas, pernah kita coba ya Maya? Coklatnya kita ganti sedikit modifikasi, ada yang teriak. Ini beda ya? Beda, langsung itu. Udah Dream Puff garis kerasnya langsung tahu. Udah langsung teriak. Jadi nggak bisa diapa-apain Mas. Jadi kita memilih untuk mengosongkan ya Maya. Misalnya ada satu ingredient rahasia kita yang kosong, kita memilih itu disolotin. Karena garis kerasnya demi menjaga, karena mereka bakal teriak gitu. Ini bukan Dream Puff. Dia langsung hafal. Ini nggak Dream Puff, ini berbeda. Iya, Mas saya juga kok kan nggak nyangka ya Pak ya. Iya, kok bisa. Tapi alhamdulillah sampai notice ya Mas. Sampai mereka notice. Jadi kalau journey untuk ngebangun satu segmen tertentu atau kategori tadi, kalau Dream Puff kita mulai dari packagingnya. Jadi packagingnya kita rapiin, kita seriusin gitu ya Mas. Memang HPP-nya menjadi tinggi Mas. Sometimes orang bilang bahwa ngapain packaging bagus-bagus, yang penting produknya enak. Enggak juga Mas. Pasar yang sekarang itu tidak selalu begitu. Pasar menengah ke atas itu dia butuh privilege kan, butuh suatu yang luxury untuk dikasihkan untuk temennya lagi lahiran, arisan atau apapun itu. Sebagai gift gitu Mas. Sebagai gift ya Mas ya, mereka butuh. Jadi bawa Dream Puff ini suatu kebanggaan Iya. Orang-orang gitu. Termasuk saya ngasih dokter setelah melahirkan istri saya kasih Dream Puff. Kalau saya belum dibocorin kan Mas. Nah biasanya gitu. Iya. Sometimes Marip kita sengaja konsisten menyerang segmen tertentu. Misalnya kita bidik kalangan dokter yang punya banyak followers misalnya ya, atau notaris yang punya banyak masa gitu. Nanti kita secara konsisten nanti kerjasama dalam waktu tertentu sehingga circle-nya mereka kebentuk bahwa oh ternyata kalau di kelasnya notaris, kelasnya konsultan, kelasnya ini, oh ternyata cemilannya ini ya gitu. Tapi itu didukung dengan A sampai Z yang proven. Sometimes kita over promise ya. Kalau produknya enak, produknya ternyata dicoba nggak repeat gitu sih. Sesimpel itu jadi. Yang diedukasi sama realita harus sama ya Mas. Mas. Oh, saya baru tahu nih Mas. Kelihatan ya Mas. Iya. Marketingnya set. Nah, sekarang kalau ngomongin finance nih Mbak Nurul, ketika buka cabang itu kan sekarang ada cabangnya beberapa nih Mas. Nah itu cara mengumpulkannya itu tuh berapa persen dari penjualan sih biasanya kalau yang sehatnya gitu loh Mbak. Karena kan kita biasanya mau buka cabang tuh karena wah ini kan banyak cabang tuh biasanya proud sendiri ya Mas ya. Belum waktunya buka terus wah ini harus buka ini sekarang. Kalau dari segi finance-nya tuh gimana sih Mbak Nurul? Itu kita juga udah yang namanya kalau buka cabang itu tidak semuanya itu proven ya Pak ya. Pasti ada yang ininya, tapi kita sudah ini mengalokasikannya juga 10% ya Pak ya dari ini kita. Terus ya kita buka cabang, ya alhamdulillah udah 3 ya Pak ya, 3 cabang. Satu pusat ya, satu total pusat, 2 mall dan 1 bandara. Mungkin keren di bandara. Jadi Mas itu kalau sebetulnya ya dari pengalaman kita, hasil diskusi dengan kawan-kawan guru-guru kuliner juga gitu. Sebetulnya buka cabang itu ada beberapa reason gitu ya. Jadi tidak semua cabang itu akan sama hasilnya gitu. Kadang-kadang kita buka cabang itu untuk memvalidasi bahwa oh ternyata Dream Puff gitu. Cocoknya segmennya di toko sendiri di pinggir jalan, di jalan yang zona sutra atau donga perdagangan ketimbang di mall misal. Atau ternyata di bandara, atau ternyata di bandara tidak lebih bagus daripada di mall. Data-data itu Mas sedang kami kumpulkan. Kita sedang analis gitu. Jadi sometimes ketika nanti Dream Puff menyesuaikan strategi, bisa jadi itu adalah proses dari analisis yang sedang berjalan gitu. Jadi memang ada hal yang kita perlu ambil data primer sendiri, akhirnya ketemu. Tapi semua cabang tadi punya kontribusi terkait branding Mas. Misalnya di bandara, akhirnya semua orang yang males deh kalau bawa produk dari luar
harus pesan dari malam karena bandara jauh, ya, betul, terus betul, akhirnya harus treatment sendiri di kulkas, jadi ribet atau harus ngelewatin ruang tunggu, akhirnya ribet. Nah, jadi sometimes mereka udahlah beli di bandara lebih mahal sedikit, tapi easy, nggak ribet, tinggal bawa boleh ke ruang tunggu. Kalau di mall, kadang di mall itu tidak selalu lebih seksi loh mas jualan. Jadi di mall itu tidak selalu lebih seksi, karena di mall itu biasanya orang punya banyak pilihan. Jadi kalau di mall itu kita nggak ngejarnya kuantitas, dia lebih ke arah icip. Untuk branding, perkenalan, nyoba 1, 2, 3 pieces. Kalau mau beli baterai besar ke kali orang, mereka beli 2 paper bag, 3 paper bag langsung PO. Itu di kali orang. Itu di kali orang gitu. Tapi kalau yang situ untuk biar orang-orang luar, akhirnya ada di bandara, akhirnya gitu. Kita kan karena kan kita brand baru ya mas, kurang dari 3 tahun, baru 2 tahun kan itu berdarah-darah ngebangun brand. Tapi alhamdulillah proses itu insya Allah sudah mulai kelihatan hasilnya gitu mas. Padahal ini menarik banget Mas Sapri. Kemarin Mas Sapri marketingnya kan oke banget nih mas, sampai mikirin segitunya. Itu tuh Mas Sapri kan backgroundnya adalah teknik lingkungan. Jadi saya adalah teknik lingkungan. Iya mas, betul. Itu marketingnya emang belajar atau wah ini kayaknya gini nih, atau feeling aja gitu mas. Jadi kebetulan Mas Arif, saya di Dreampub co-founder. Jadi yang jalanin itu Nyonya Mbak Nurul, ada CEO di Dreampub. Jadi saya basicnya konsultan, saya konsultan sampai sekarang saya adalah konsultan. Tapi karena memang di konsultan itu kita udah terbiasa bekerja sistematis, terencana, sama plannya clear gitu kan. Jadi ketika produknya diganti menjadi kue atau menjadi apapun, itu tinggal ngeksekusinya insya Allah sudah dapat alur. Termasuk yang waktu Dreampub ini ya Maya. Jadi kita kayaknya ini gini, bisnis plannya begini, insya Allah jalan. Jadi kemarin agak sedikit lebih cepet. Kita nggak punya basic kuliner mas, sama sekali nggak punya. Cuman hobi makan gitu aja. Cuman karena alhamdulillah ada sedikit pengetahuan di konsultan, diterapin tuh di bisnis kuliner gitu. Jadi insya Allah jalan. Kira-kira gitu. Keren banget soalnya mas, marketingnya gak kepikiran yang mall buat ini, yang ini buat ini. Berarti tadi ngomongin pas di bandara ternyata ada konsumen, ininya ribet segala macam. Berarti customer journey-nya tuh diperhatiin juga ya mas ya? Iya mas, betul. Di situ kita perhatiin. Terakhir mas, kita habis collab dengan, nyebut merek nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dengan Asmat Pro. Mereka agency modeling gitu di Jogja kan, ya kan? Mas Yudi ya. Itu kita kolaborasi. Pasti semua orang bilang, ngapain kolaborasi bukan di bidangnya gitu, nggak match gitu. Kenapa mah kita kolaborasi? Selain istri saya suka naik di stage ya. Ya kita ingin mengenalkan ke orang-orang ya dunia passion itu, ya kita ada Dreampub di situ. Ya Dreampub masuk ke segmennya dunia fashion juga. Karena gini mas, biasanya kadang kan kita dalam bisnis kenal istilah red ocean, blue ocean, gitu ya. Kadang-kadang kita perlu keluar sebentar, masuk lagi, keluar sebentar, masuk lagi. Jadi kita keluar, masuk ke segmen yang beririsan gitu. Misalnya, kalau orang yang suka fashion, berarti kan biasanya menengah ke atas ya. Orang yang suka makeup biasanya kan mainnya menengah ke atas tuh. Dia nanti akhirnya daripada terpapar iklan kosmetik terus dia mulai masuk ke kayaknya masuklah dia ke kuliner. Gitu. Terakhir kita juga kolaborasi sama teman-teman hijabers ini button scarf. Terus kita banyak kolaborasi sih Mas Arif. Makanya kita dengan Aleza, Mbak Analisa Widyaningrum kemarin, Ilham Modeling School. Jadi kita banyak berteman, salah satunya dengan teman-teman kulkas ini. Jadi salah satunya begitu. Jadi insya Allah tidak melulu toh bahwa kita temannya atau komunitasnya sama kuliner saja, tapi ternyata dengan banyak ini ternyata itu memperluas market share-nya kita
Harusnya Mas Apri dosen marketing ya. Ampun Mas Arif. Berarti itu bentuk kolaborasinya apakah sekedar nampilin iklan atau ada produk yang di launching bareng Dream Puff atau gimana Mas? Kemarin itu Mas kita langsung launching sekalian ini ya. Ini brand apa namanya itu? Uniform. Jadi ada uniform. 6 atau 8 ya? Ada 8 uniform untuk chef sama kasir kita yang kita sengaja launching untuk di hari itu. Jadi gaungnya luas banget kan Mas, akhirnya malah kita push kemana-mana, akhirnya malah orang bilang ngapain sih ini, ngapain sih. Kita nyari ngapain sih ini. Semakin kita di ngapain sih itu akhirnya berarti kan mereka notice ya. Kita butuh dapat notice dari mereka. Itu udah berapa lama Mas promo di bidang yang lain gitu, udah berapa? Belum lama ya Mas, sekitar 6 bulan terakhir ini kita mulai yang foodies tetap sama teman-teman sama dan kawan-kawan tetap semua, cuman yang itu kita mulai masuk 1, 2 pelan-pelan mulai atau nanti karena konten dari situ Mas akan kita jadikan raw konten juga untuk disupport ke influencer foodiesnya kita. Kalau kemarin kita habis fashion show di sini, ini materinya kita nanti akhirnya jadi ada tema yang bisa. Oke. Tapi kalau menurut data itu terbukti mendukung dan menaikkan juga Mas. Yes Mas. Karena saya pernah ngobrol sama Warung juga, ternyata dengan BA-in mereka badminton itu ternyata penjualannya naiknya drastis sekali. Wah, ini teman-teman bisa cobain nih. Jarang-jarang mau ngasih tips and trick. Baru dibagikan di warung kemarin, warung akademi sama di sini. Wah, terima kasih Mas Apri. Nah ini Mas Apri dan Mbak Nurul kan couple planner nih Mas. Biasanya kalau suami istri, ini curhatan saya sih sebenarnya. Biasanya kalau bisa kerjain shot yang bareng gitu kan Mas, pasti ada. Iya, pasti ada slack-slacknya lah. Ada itu meminimal slacknya itu gimana Pak? Kalau slacknya pasti ada ya Mas ya. Pasti ada selisih paham. Ini kita iniin. Tunggu dulu. Jangan. Jadi ya udah. Tapi di situ kita cari solusinya ya Pak ya, untuk supaya ini jalani gimana sih bagusnya gitu. Sama pembagian job desk. Pembagian job desk kita. Oke. Berarti kalau Mbak Nurul di CEO-nya, finance, operasional, sama ini human resources-nya. Itu di Mbak Nurul. Yang marketing strategiknya itu nanti ada di saya. Makanya saya yang handle, saya yang kalau Mas Rip dapat brief itu biasanya itu dari saya tuh. Luar biasa. Yang biasa diperwatin sama mas marketing saya, yang itu biasa itu. Mbak ini nanti temanya ini ya gitu, karena kan kita dalam 6 bulan kan harus punya tema yang konsisten kan, bahwa kampanye kita pokoknya cemilan sultan bla 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 gitu. Nanti kita selama 6 bulan kami kampanye itu terus nggak boleh geser. Itu biasanya 6 bulan tuh ya? Jadi dalam paling singkat kami 3 bulan. Makanya sometimes kan kita ada ngundang influencer, kadang ada yang kita repost tapi dengan tema yang sama untuk biar message-nya nyampe dulu sebelum diganti. Wah, detail sekali Mas Apri. Saya baru tahu. Pantas sekarang Dream Puff kan belum ada 3 tahun tapi udah pelan-pelan Mas. Berkat foodies makanya saya bilang terbantu banyak. Kalau zaman dulu kan Mas kita bangun brand, modalnya baliho ya, neon box di depan, orang lewat baru notice doang gitu dapat. Kalau sekarang kan kita bisa katrol ya, katrol dengan kerjasama dengan kawan-kawan foodies, kawan-kawan influencer. Banyaklah yang banyak cara, tapi sepanjang terukur. Khawatirnya kita pengalaman kita kan Mas biasanya kita cuman pasrahin apapun ke influencernya. Jadi kalau ada 10 influencer, 10 message yang tersampaikan, audiens kan noise banget tuh. Dia bingung sebetulnya brand ini kelebihannya apa sih gitu. Karena jadi pesannya beda-beda, nggak konsisten. Dia kan akan nerima dari banyak brand, itu aja udah bingung. Apalagi dari brand kita sendiri ada yang bilang kita kelebihannya A, B, C, dia bingung karena tema kampanyenya tidak sama. Jadi kalau di Dream Puff kita biasanya ngangkat satu tema kampanye yang sama, ini aja dulu. Udah selesai baru ganti tema lagi, gitu. Wah. Kira-kira gitu. Terakhir tuh ngeliat balihonya ada tulisan Diversity in University. Yes, betul. Itu
kita sengaja cerita mah yang kita pakai sampai ini, detail 3 warna kulit. 3 warna kulit kita gunakan biar global ya Mas ya. Biar Dream Puff itu segmennya itu ada yang kulit putih, kulit hitam. Itu nggak mandang usia, nggak mandang jenis kulit, nggak mandang suku, agama gitu. Jadi ya kampanyenya itu ya satu orang yang kulit gelap, satunya lagi yang kulit putih, dan satu lagi yang hijabers itu saya sendiri langsung yang iniin biar ya tahu ya Dream Puff itu bisa halal gitu kan. Jadi banyak meragukan juga sih awalnya dulu ini halal apa enggak gitu. Jadi udah sampai kita tunjukin juga ya proses halalnya dan ya itu. Jadi emang tema itu penting banget ya, tema kampanyenya itu ya. Itu temanya kemarin global test, local pride global test. Jadi kebanggaan lokal, tapi standar internasional. Itu kampanye yang kita bawa. Termasuk kan konsisten nih Mas untuk pemilihan warna sampai sekarang Mas Apri sama Mbak Nurul warnanya kan memang warnanya Dream Puff banget nih. Kuning gitu ya. Itu memang di setting juga ya Mas ya. Biar maksudnya orang tuh tahu kalau Dream Puff tuh warnanya ini gitu. Iya Mas, betul. Untuk jangka beberapa tahun ke depan kita akan concern pada brand warna ini, termasuk kalau Mas Arif perhatikan kotak kita, box kita yang terakhir itu kan kita buatnya juga warna dominan coklat dan kuning gitu Mas, dengan huruf apa itu kita word to sharing, itu mah word sharing, marketing. Jadi tulisannya word sharing. Marketing. Jadi memang kita kampanyenya itu memang konsisten di satu message dulu, gitu Mas, baru switch ke yang lainnya biar customer tidak bingung. Ini Mas Apri juga yang begini? Iya, kita bareng sama ada tim. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan di kotak kita itu bahwa dari Dream Puff itu kita concern buat produk yang memang layak untuk dibagikan. Dari sisi customer juga ini layak untuk dibagikan ke orang lain. Dari kami nggak akan ngejual produk yang kami rasa nggak layak untuk kami publish. Jadi kita pakai quote yang artinya ini bisa di situ kan memang tuh ya kan. Make things worth sharing. Nah, jadi itu sebuah quote, ada catatan kakinya, sumbernya kita buat. Itu sebetulnya menggambarkan komitmen Dream Puff tuh Mas, terkait dengan standar mutu produk yang akan kami deliver. Bahwa kalau produk ini nggak layak, kami nggak akan share, nggak akan kami rilis. Nah, teman-teman yang ngasih juga ke orang lain juga ngerasa bahwa, oh ini produk yang kalau saya kasih ke orang lain, ini nunjukin kelasnya saya. Betul. Nunjukin kelasnya saya bahwa, oh kamu spesial, makanya ku kadoin, ku bawain gift yang spesial. Gitu. Karena orang nggak mungkin ngasih sesuatu yang tidak, yang nggak layak ke orang yang menurut dia adalah spesial. Kita kan nggak mungkin ya Mas ngasih pimpinan, atasan, kolega yang menurut kita berarti. Pasti kita cari sesuatu yang berharga, yang bernama, yang gitu kan Mas. As simple as that. Itu proses nemuin kata-kata itu tuh dari gimana Mas? Terus ya ide searching. Kita kayak brainstorming. Terus kalau pakai ini gimana? Kayaknya yang paling cocok kalau yang ini deh. Gitu, karena kita merhatiin kan Mas berapa brand-brand yang gede itu kan kita harus benchmarking ke brand besar kan ya Mas ya. Semua brand kan harus tidak lelah belajar gitu. Siapapun dia, sudah setua apapun brandnya kan masih tetap belajar ya. Kita kayak kayaknya ini kampanyenya kayaknya konsisten deh. Akhirnya kita ngerasa kayaknya worth it untuk kita modifikasi gitu, karena kan there is no something new under the sun ya, nggak ada yang benar-benar baru di bawah langit. Jadi memang kita belajar, menyempurnakan dan sebagainya gitu. Itu Mas Rid. Gila. Detail banget Mas. Siap. Pantes. Terus pasti banyak yang nanya DM nih Mas. Dan Mbak Nurul, di franchise-in nggak sih? Nah, itu next-nya bakal dilepas atau dikelola sendiri tuh Mas? Jadi awal kita launching ya Mas. Awal kita launching kan kita memang buat noise strategi. Memang awalnya launching itu rame banget ya saat itu ya Mas, rame banget.
itu DM masuk sampai waktu itu Mas jumlahnya ratusan Mas. Yang untuk followers masih kurang dari 10.000 kan itu banyak. Kalau Mas Arif di DM ratusan kan normal gitu. Kalau untuk brand yang baru launching kan itu suatu yang perlu disyukuri. Gitu. Mostly pertanyaannya adalah bisa franchise nggak Kak? Bisa franchise nggak Kak? Saya sering debat nih sama Nyonya gitu. Oh, ayolah franchise aja gitu. Ya, biasanya kan ibu-ibu kalau megang keuangan kan pengen yang cepat gitu. Kalau cowok kan kita lebih ke logika sama strategi. Kayaknya no. Kalau kita franchise gitu dalam tanda, saya tidak mengatakan bahwa franchise tidak oke gitu. Tapi dalam posisi Dream Pub yang lagi climbing, lagi mendaki, kita mikir franchise ini di dalam posisi yang kita lagi ngebangun, ini sebuah pilihan yang tidak bijak. Karena mungkin kami akan panen lebih cepat, akan BEP lebih cepat dan sebagainya. Tapi belum tentu kualitas bisa dijaga sampai akhir. Banyak sekali contoh sekarang, seperti tidak perlu sebut merek, banyak brand yang akhirnya tumbang ketika akhirnya ownernya di akhir udah terpenuhi targetnya. Jadi kita konsisten ajak membangun sistem, membangun SOP, membentuk tim, meng-create brand, concernnya di situ. Franchise-nya insya Allah belum. Kita sempat ngejawab bahkan dengan bijak Mas. Mohon maaf Kak, saat ini kami masih tersedia secara eksklusif di Yogyakarta untuk menambah keistimewaan kota ini. Sesimpel itu. Padahal sebenarnya kita yang belum siap. Tapi kan akhirnya kita malah akhirnya ngebantu branding kota juga. Ini soalnya produknya bagus, iklannya juga. Di mana-mana brandingnya oke, pasti banyak yang tertarik kan Mas. Iya Mas, Kalau rencananya Dream Puff Mas, mungkin 1 tahun sampai 5 tahun ke depan ini apa Mbak Nurul sama Mas Sapri nih? Kita sih pengen kayaknya ngeluasi market ya Mas ya. Semarang, kayak kita tembak nih, halo Semarang, siap-siap. Semarang, Solo gitu paling kita yang paling kita bidik itu dulu sih Mas, DIY Jateng dulu, karena biar controllingnya juga lebih easy gitu ya Mas ya. Kita tidak bisa menutup kemungkinan ya bahwa kita harus bertumbuh dan tim kita harus bertumbuh. Yang kedua, tentu kita juga harus menebar manfaat lebih. Artinya lapangan pekerjaan harus lebih banyak. Saat ini Dream Pub Mas lebih dari hampir berapa Mas? 21-an masih. Saya rasa bahwa harus lebih banyak orang yang bisa dapat lapangan pekerjaan baru. Kita banyak anak SMK Mas. Jadi di tempat kami, yang perusahaan kami yang Dream Pub ini mostly banyak SMK. Jadi kita create lapangan pekerjaan yang baru dan sebagainya. Jadi kita rasa bahwa kayaknya kita sudah nambah kapasitas nih pada satu titik. Tangga yang 4 ini udah kelewatin, udah berhasil validasi segmen di toko sendiri pinggir jalan, segmen mall, segmen bandara, udah ketahuan. Nanti baru kita formulasi, ini kita bisa duplikat yang ini sama ini. Kita based on datanya nanti. Ini masih sementara berjalan karena yang bandara baru jalan menuju 4 bulan, jadi kita belum bisa baca trennya. Nanti tunggu 1 tahun kita lihat kecenderungan datanya seperti apa. Berarti memang bergeraknya strateginya based on data ya? Nggih Mas, nggih betul. Kalau kata orang bijak, untuk bangun bisnis butuh keberanian, tapi untuk scale up-nya butuh perhitungan gitu ya. Butuh ketelitian, kecermatan. Ini Mas Sapri, kalau disuruh pilih bidang kuliner atau bidang industri konsultan ini Mas? Pilihan yang berat. Pilihan yang berat ya. Pilihan yang berat, tapi saya tidak bisa memilih. Kalau dua-duanya jalan kita pilih. Iya betul. Jadi sebetulnya kalau yang kuliner ini kan karena memang istri nyonya suka berkegiatan, suka bersosialisasi gitu ya. Terakhir kita ini Mas lolos seleksi di Kemenparekraf kemarin untuk kuliner Borobudur ya Mas. Inkubasi kuliner Borobudur. Itu jadi istri jadi punya banyak kegiatan dan sebagainya dan lebih growth. Jadi karena memang saya fokusnya nanti akan pada akhirnya di advisor. Ini dudan gitu. Dan kalau Mas Arif kan saya juga tidak selalu ada di Dream Pub kan gitu, karena memang saya berkantor full di Indonesia di konsultannya gitu Mas. Jadi kalau memang bisa memberi manfaat dengan banyak channel, kenapa harus satu channel gitu kan?
Oke, siap. Mbak Nurul sering gak sih Mbak ketika misalnya ada tantangan di depan tuh, Mbak iya toh bantuin aku toh, gimana toh, gitu sering gak? Itu pasti ya Pak. Karena Tapi sering saya tidak respon ya, suruh iya? kerjain aja dulu sendiri gitu. Nanti saya review biasanya gitu. Sering kita maksudnya, kan kita harus mendevelop juga kan Mas. supaya bisa growth. Biar lagi. bisa growth gitu ya. Sometimes pasti agak berseberangan, tapi kadang kan kita harus mulai berani melepas ya Mas, biar bisa lebih cepat gitu. Artinya ya sebagai couple planner kan kita sama-sama paham blind spot ya. Istri tahu blind spot suami tahu blind spot istri, dan kita harus saling mengkatrol itu gitu rasa. Dan sejauh ini juga berjalan positif, insyaallah juga lancar gitu. Okay. Alhamdulillah. Semoga lancar-lancar Mas di Kemenparekrafnya. Amin. Lancar juga usaha Dreampafnya biar makin banyak cabangnya, banyak manfaatnya. Mas Sapri juga di konsultannya makin banyak menebar manfaat dan proyeknya makin banyak. Sama-sama. Makasih banyak Mas Sapri dan Mbak Nurul udah mampir di Kulkas. Kata-kata terakhir nih Mbak Nurul dan Mas Sapri buat audiensnya Kulkas yang lagi dengerin nih, mungkin yang lagi mau usaha atau lagi usaha kuliner, lagi stuck atau pengen ngembangin apa nih Mas? Ya, jadi terima kasih Mas Arif, teman-teman penggemar Kulkas dimanapun gitu. Jadi kalau boleh berpesan bahwa sebenarnya tidak ada usaha yang benar-benar ideal gitu Mas. Tidak ada usaha yang benar-benar bagus. Tidak ada waktu yang benar-benar tepat kapan harus meluncing. Oh, harusnya pandemi, harusnya nggak ada, itu tidak ada. Itu hanya sebetulnya usaha yang bagus adalah usaha yang kita planning, kita eksekusi, kita evaluasi gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya apapun ide bisnis teman-teman, ini saatnya yang tepat untuk memulai. Tapi kalau teman-teman mungkin masih terikat dengan pekerjaan kantor dan sebagainya, silakan kalkulate, jangan terbuai dengan kata-kata motivator bahwa usaha itu enak. Tidak sepenuhnya benar, tapi tidak sepenuhnya salah. Pastikan save dulu sesuai dengan standar kebutuhan pribadi. Setelah itu baru exit, dan ketika sudah memilih, kalau kata orang Melayu Mas, sekali lagi terkembang, surut kita berpantang. Jadi kalau udah maju harus gas terus. Kalau capek rehat dulu, tapi lanjut lagi gitu. Insya Allah nanti akan sampai pada tujuan dan sukses, bukan pada akhir gitu. Kalau kita Mas berusaha untuk enjoy dalam perjalanan, jadi ya nikmati step by stepnya, nikmatin profit by profitnya. Jadi nggak, oh kita baru happy kalau omset kita udah 10 miliar, udah 100 miliar. Kayaknya ketika nyampe itu pasti setting goalnya berbeda lagi kan Mas, karena pengen ganti mobil, pengen ganti rumah, pengen ganti apapun. Jadi itu akan develop terus, jadi nggak akan pernah sampai. Jadi kalau kami ya enjoy aja, nikmatin, kapan capek, kapan rehat. Jadi gitu, semoga semuanya sukses gitu. Ya, thank you Mas Arif. Sapri, Mbak Nurul, mungkin ada pesan-pesan buat couple planner nih Mbak, yang misalnya lagi jalanin usaha suami istri nih, biar tetap rukun harmonis nih kan, dari mesra terus nih. Untuk pemirsa Kulkas yang couple planner yang lagi jalanin usaha bareng, ya namanya lika-liku dalam berbisnis. Couple planner itu pasti ada ininya ya, ada up and down-nya, ada pasti ininya, kekeliruannya lah. Tapi itu tetap diselesaikan dengan baik-baik, dengan pikiran tenang. Nanti kalau memang lagi bete-betean, udah deh diamin dulu. Nanti kalau udah tenang baru bicarain lagi. Komunikasiin lagi. Siap, terima kasih banyak Mas Sapri, Mbak Nurul, dapat ke Kulkas. Untuk akun sosial medianya Dreampaf, jangan lupa follow @dreampaf.id. Kalau Mas Sapri, Instagramnya perlu di follow @saprian24 dan Mbak Nurul @maulidianurul. Sekian dari saya Arif Budiman. Ya, thank you. Saya Saprian. Mas Saprian. Saya Nur Maulidia. Sampai jumpa di Kulkas selanjutnya. Bye bye. Thank you. Ya, makasih Mas Arif. Ya, iya sama-sama. Ya, thank you.